Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selanjutnya kita akan melanjutkan tamrinat atau tes atau ujian peserta selanjutnya, yaitu peserta yang ke-5. Namun sebelum dimulai terlebih dahulu aturannya, yaitu saya lutri dulu siapa nanti yang akan maju ke depan. Hasil lutriannya saudara Iqbal. Kami persilahkan maju ke depan. Namun sebelum dimulai, terlebih dahulu kita tawassul terlebih dahulu. Pertama, kita mengirimkan bisuratil Fatihah kepada muassis atau pendiri dan para pejuang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Solihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita tujukan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Solihin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selanjutnya kita tujukan kepada seluruh tenaga pengajar, ustadz, ustadzah, seluruh dewan guru yang mengajar di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Solihin, baik lembaga formal maupun yang non formal. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, kita tujukan kepada seluruh wali santri, wali murid, dan juga para santri, siswa, dan juga alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Solihin.
شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kita akan masuk kepada ujian atau tes lisan. Sebelumnya siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Iqbal. Dari mana? Ngangkang Karangkedawung, Mumbulsari, Jember. Ngangkang Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Baik, kita akan mulai tamrinat atau tes atau ujian. Siap ya? Fokus, mic-nya dekat agar keras suaranya ya. Yang jelas suaranya, mic-nya didekatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam buku Metode Al-Bidayah ini, pembahasan yang pertama dibahas itu adalah tentang kalimah dan kalimat. Apa itu yang dimaksud dengan kalimah? Kalimat dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya Ja'a. Terus yang dimaksud dengan kalimat itu apa? Kalimat dalam bahasa Indonesia yang minimal terdiri dari subjek dan predikat diterjemahkan dengan jumlah dalam bahasa Arab. Contohnya Ja'a Muhammadun. Lanjut kepada pembagian. Pembagian kalimah itu dibagi menjadi berapa? 3. 1 kalimah fi'il, 2 kalimah isim, 3 kalimah huruf. kalimah huruf. Apa itu yang dimaksud dengan kalimah huruf? Adalah kalimah yang tidak bisa berdiri sendiri dan ia membutuhkan kalimah lain. Contohnya Fi. Terus yang selanjutnya adalah tentang kalimah isim. Apa itu yang disebut dengan kalimah isim? Adalah kalimah yang menunjukkan arti pekerjaan, adalah kalimah yang menunjukkan arti nama, benda, dan tempat. Apakah punya zaman itu? Tidak punya. Berarti definisi secara lengkap bagaimana kalimah isim itu? Adalah kalimah yang tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Terus selanjutnya kalimah isim itu dibagi menjadi kalimah apa? Tanda-tanda. Tanda-tanda kalimah isim itu ada berapa? 4. Ada 4. 1 Beral. 2 Bertanwin. 3 dimasuki huruf jar. 4 bisa dijerkan. Coba saya minta contoh yang dibaca jar. Kitabul Ustadi. Coba saya minta contoh yang beral. Ar-rajulu. Saya minta contoh yang tanwin. Madrasatun. Terus barusan disebutkan bahwa di antara tanda-tandanya kalimah isim itu dimasuki huruf jar. Pertanyaannya adalah ada berapa huruf jar itu? 10. Ada 10. Sebutkan. 1 Min. 2 Ila. 3 An. 4 Ala. 5 Fi. 6 Rubah. 7 Al-kafu. 8 Al-ba'u. 9 Al-lamu. 10. Huruf qasam. Saya minta contoh, lagi-lagi contoh. Saya minta contoh yang al-lamu. Al-malu li Zaidin. Artinya harta itu untuk Zaid. Terus saya minta contoh yang al-kafu. Zaidun kal batri. Contohnya Zaidun kal batri. artinya
Zaid seperti bulan purnama. Terus saya minta contoh yang al-ba'u. Marartu bi Zaidin. Artinya? Saya telah berjalan bertemu dengan Zaid. Terus saya minta contoh yang rubba. Rubba rajulin karimin laqituhu. Artinya? Jarang sekali laki-laki yang mulia yang saya telah temui. Terus saya minta contoh yang min. Sirtu minal Basrati ilal Kufati. Artinya? Saya telah berjalan dari Basrah sampai ke Kufah. Terus saya minta contoh yang an. Ramaitus sahma anil kausi. Artinya? Saya telah melempar anak panah dari busur. Terus nomor 4 itu apa ya? Ala. Ala. Coba contohkan itu. Raqibatu alal farusi. Artinya? Saya telah menunggang di atas kuda. Terus kita lanjut kepada kalimah fi'il, ya. Kalimah fi'il secara keseluruhan, ya, bukan dari sisi zaman, tapi secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu pembagian kalimah fi'il itu dibagi menjadi berapa bagian? 6 bagian. 6 bagian. Bagian pertama? Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Bagian kedua? Fi'il mujarrad, fi'il mazid. Bagian ketiga? Fi'il sahih, fi'il mu'tal. Bagian keempat? Fi'il maklum, fi'il majhul. Bagian kelima? Fi'il lazim, fi'il mutaaddi. Bagian keenam? Fi'il mabni, fi'il mu'rab. Terus sekarang kembali lagi kepada kalimah fi'il. Apa itu yang dimaksud dengan kalimah fi'il? Adalah kalimah fi'il adalah lafaz yang memiliki arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Tanda-tandanya ada berapa kalimah fi'il itu? 7. 7. Sebutkan. 1, Qad, 2, sin tanfis, 3, safa taswif, 4, ta ta'nis sakinah, 5, dhamir rafa mutaharrik, 6, ya mannatsa mukhatabah, 7. nun taukid. Nun taukid. Terus saya tanya sekarang yang qad. Yang qad itu masuk kepada fi'il? Fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Qad yang masuk kepada fi'il madi itu apakah punya fungsi? Punya. Punya. Ada berapa fungsinya? 2. 2. Apa saja itu? Litaukidi. Dengan? Litaukidi. Litaukid dengan? Litakrib. Litakrib. Apa itu yang disebut dengan litaukid? Adalah menguatkan arti fi'il madi yang dimusuki. Contohnya? Qad aflahal mu'minun. Artinya? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Terus yang kedua adalah qad yang masuk kepada fi'il madi. Fungsinya kan 2 barusan. Litaukid, yang satunya Takrib. litakrib. Apa itu yang dimaksud dengan litakrib? Menunjukkan masa terjadinya telah dekat. Dekat. Contohnya? Qad qamatis sholatu. Artinya? Telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Kenapa qad qamati? Tihnya itu kok dibaca kasroh, kok tidak dibaca dhammah atau nasab? Karena sesuai dengan kaidah. Bagaimana kaidahnya itu? As-sakinu idza hurrika bil kasri. Artinya? Setiap huruf yang sukun apabila ingin diharokati maka ia diharokati dengan kasroh. Terus qad yang masuk kepada fi'il mudhari. Barusan itu qad yang masuk kepada fi'il madi, sekarang qad yang masuk kepada fi'il mudhari. Apakah juga punya fungsi? Punya. Ada berapa? 1. Apa itu? Litaklil. Litaklil. Apa itu litaklil? Menunjukkan arti jarang atau terkadang. Contohnya? Qadayan suruh. Artinya? Kadang-kadang dia laki-laki sedang menolong atau akan menolong. Terus setelah qad itu tanda-tandanya kalimah fi'il adalah sin Sin tanfis. Sin tanfis. Sin tanfis itu masuk kepada fi'il apa?
Fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari saja. Apa juga punya fungsi? Punya. Punya. Ada berapa? 1. Ada 1. Apa itu? Lil qarib, Lil qarib. Apa yang dimaksud dengan lil qarib? menunjukkan arti akan dan masa terjadinya dekat. Contohnya, Sayaqulus sufaha'u, artinya. orang-orang bodoh itu akan berkata. Terus lanjut kepada saufa taswif. Saufa taswif ini masuk kepada fi'il Mudhari. mudhari. Apakah juga punya fungsi? Punya. Punya. Ada berapa? 1. Ada 1. Apa itu? Lil ba'id, Lil ba'idi. Apa itu yang dimaksud dengan lil ba'id? menunjukkan arti akan dan masa terjadinya masih jauh. Jauh. Contohnya, Sawfa ta'lamuna, artinya. kelak kalian akan mengetahui. Terus lanjut kepada dhamir rafa' mutaharrik. Apa yang dimaksud dengan dhamir rafa' mutaharrik? Adalah kata ganti yang berkedudukan rafa' dan berharokat. Yang dimaksud berkedudukan rafa' itu bagaimana? Bisa jadi fa'il atau naibul fa'il. Terus dhamir rafa' mutaharrik ini masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il madhi, 2, fi'il mudhari, 3, fi'il amar. fi'il amar. Tolong contohkan dhamir rafa' mutaharrik yang masuk kepada fi'il amar. Unsurna, Artinya, menolong kamu perempuan banyak. terus contohnya dhamir rafa' mutaharrik yang masuk kepada fi'il mudhari. Yansurna, Artinya, kamu perempuan banyak sedang atau akan menolong. diulang, Kamu perempuan banyak sedang atau akan menolong. terus contohnya yang dhamir rafa' mutaharrik yang masuk kepada fi'il madhi. Nasortu, Nasortu. Artinya, saya telah menolong. lanjut kepada nun taukid. Apa itu yang dimaksud dengan nun taukid? Adalah nun yang menunjukkan arti fi'il yang dimasuki. Terus nun taukid itu dibagi menjadi 2. 1, Nun taukid sakilah, 2. nun taukid khafifah. Apa itu yang dimaksud dengan nun taukid sakilah? Adalah nun yang berat dan ditandai dengan tasydid. Terus yang dimaksud dengan nun taukid khafifah? Adalah nun yang ringan ditandai dengan sukun. Terus nun taukid ini masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il mudhari dan fi'il amar. Sekarang saya minta contoh. Ya, fokus. Saya minta contoh. Contoh nun taukid sakilah yang masuk kepada fi'il amar. Unsuronna, Artinya, sungguh menolonglah kamu perempuan. terus saya minta contoh yang nun taukid khafifah yang masuk kepada fi'il mudhari. Yansuron, Artinya, dia laki-laki sedang tawakan. Dia laki-laki benar-benar sedang tawakan menolong. terus lanjut kepada ya muannasah mukhatabah. Apa itu yang dimaksud dengan ya muannasah mukhatabah? Adalah ia yang menunjukkan perempuan dan yang diajak bicara. Terus ya muannasah mukhatabah ini masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il mudhari dan fi'il amar. Coba saya minta contoh ya muannasah mukhatabah yang masuk kepada fi'il mudhari. Tansurina, Artinya, mereka perempuan sedang tawakan menolong. terus kalau yang masuk kepada fi'il amar, Unsuri, artinya, menolonglah kamu perempuan. terus lanjut kepada fi'il, kalimah fi'il. Apa itu yang dimaksud dengan kalimah fi'il? Kalimah fi'il adalah lafaz yang memiliki arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Sekarang pembagiannya kalimah fi'il dari sisi zaman itu dibagi menjadi 3. 3. 1 fi'il
madi. 2, Fi'il mudhari'. 3. Fi'il amar Apa yang dimaksud dengan fi'il madi? adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah dilakukan. Fi'il madi ini apakah punya ciri khas? Punya Apa itu? tak tanis sakinah. Tak taknis sakinah. Apa yang dimaksud dengan tak taknis sakinah? Adalah tak yang menunjukkan perempuan dan disukun. Contohnya, Katabat, artinya. dia perempuan telah menulis. Terus lanjut kepada fi'il mudhari. Yang nomor 2 adalah fi'il mudhari. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari? Adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Fi'il mudhari itu apakah punya ciri khas? Punya Apa itu? selalu diawali huruf mudhara'ah. Selalu diawali dengan huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah itu? Hamzah, 2, nun, 3, ya, 4, tak. tak. Saya tanya yang tak. Domirnya apa itu? Hiya dan anta. Hiyah dan anta. Kalau hiyah itu faidahnya apa? Lil ghaibah. Lil ghaibah atau lil ghaibati. Ya. Apa yang dimaksud dengan lil ghaibati? Menunjukkan ketiga perempuan. Contohnya, Tansuru, artinya. dia perempuan sedang atau akan menolong. Terus kalau yang antah itu faedahnya apa? Lil mukhatabi, Lil mukhatabi. Apa itu lil mukhatab? menunjukkan laki-laki yang diajak bicara. Contohnya, Taqra'u, artinya. kamu laki-laki sedang atau akan membaca. Terus yang nun, huruf nun, huruf mudhara'ah yang nun. Yang nun itu domirnya apa? Nahnu, Nahnu. Faedahnya lil mutakallim ma'al ghair, lil mu'azzimi nafsahu, apa yang dimaksud dengan lil mutakallimih ma'al ghair? menunjukkan orang yang berbicara bersama yang lain. Contohnya, Naktubu, artinya. kami atau kita sedang atau akan menulis. Terus yang dimaksud dengan lil mu'azzimi nafsah itu apa? Menunjukkan pengagungan terhadap diri sendiri. Contohnya, Nunazzilu, artinya. kami sedang atau akan menurunkan. Terus yang iya, huruf iya. Yang iya itu domirnya apa? Huwa, Huwa. Faedahnya, lil mukhatabi, faedahnya yang huwa, lil mukhatab, yang huwa kan antah itu. lil ghaibi, Lil ghaibi. Apa itu yang dimaksud dengan lil ghaibi? menunjukkan ketiga orang laki-laki. Contohnya, Yadkhulu, artinya. dia laki-laki sedang atau akan keluar. Terus lanjut kepada fi'il amar. Apa yang dimaksud dengan fi'il amar? Adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan. Terus fi'il amar itu dibuat dari fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari. Ada berapakah cara membuat fi'il amar itu? Ada 3. Ada 3. Sebutkan 1. Huruf mudhara'ahnya dibuang. 2A. Huruf akhirnya disukun apabila berasal dari fi'il suri akhir walam yataswil bi akhiri syai'un. 2B. Huruf akhirnya dibuang apabila berasal dari fi'il mu'tal akhir al mu'talu akhiri walam yataswil bi akhiri syai'un. 2C. Huruf nunnya dibuang. Terus Apabila- nomor apa? Apabila berasal dari af'alul khamsah. Nomor 3. Apabila dengan 2 proses di atas kalimah masih belum bisa terbaca, maka ditetapkanlah hamzah wasal dan hamzah qata. Maka datangkanlah hamzah wasol dan hamzah qata. Pertanyaannya selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan hamzah wasol? Adalah hamzah yang terbaca apabila di awal kalimah dan tidak terbaca apabila bersambung dengan kalimah lain. Terus apa yang dimaksud dengan hamzah qata? Adalah hamzah yang tetap terbaca di awal kalimah maupun bersambung dengan kalimah lain. Terus hamzah wasol ini masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il sulasi, Sulasi, khumasi, khumasi, sudasi. sudasi. Apa yang dimaksud dengan sulasi?
adalah fi'il yang jumlah huruf fi'il madinya 3 huruf. Terus yang dimaksud dengan khumasi Adalah fi'il yang jumlah huruf fi'il madinya 5 huruf. Terus yang dimaksud dengan sudasi Adalah fi'il yang jumlah huruf fi'il madinya 6 huruf. 6 huruf. Masih berkaitan dengan hamzah wasol. Barusan dikatakan bahwa hamzah wasol itu masuk kepada fi'il sulasi, khumasi dan sudasi. Pertanyaan selanjutnya adalah hamzah wasol yang masuk kepada fi'il sulasi itu terletak di mana? Fi'il amar, Fi'il amar. Contohnya unsur. unsur. Terus hamzah wasol yang masuk kepada fi'il khumasi itu terletak di mana saja? Fi'il madi, Madi, masdar, masdar, fi'il amar. amar. Contohnya yang fi'il madi, Ikhtalafa, masdarnya, ikhtilafan, amarnya. ikhtalif. Terus yang masuk kepada fi'il sudasi itu terletak di mana saja? Fi'il madi, Fi'il madi, masdar, masdar, fi'il amar. amar. Contohnya yang fi'il madi, Istaghfaro, istighfaro. Masdarnya, istighfaron, istighfaron. Amarnya, istaghfir. istaghfir. Terus yang kedua barusan adalah hamzah kotok. Hamzah kotok secara ta'rif atau secara definisi barusan sudah disebutkan. Sekarang saya mau bertanya, hamzah kotok ini masuk kepada fi'il apa? Fi'il madi, Hamzah kotok masuk kepada fi'il rubai. rubai. Apa yang dimaksud dengan fi'il rubai? Adalah fi'il yang jumlah huruf fi'il madinya 4 huruf. Terus yang masuk kepada fi'il rubai, hamzah kotok itu terletak di mana saja? Fi'il madi, Fi'il madi, masdar, masdar, fi'il amar. amar. Contohnya yang fi'il madi, Ahsana, masdarnya, ihsanan, amarnya, ahsin. asin. Lanjut kepada fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fi'il mujarrad? Adalah fi'il yang hanya terdiri dari unsur fa'il, ain fi'il dalam fi'il saja. Terdiri dari unsur fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya. Ya. Contohnya, Nasoro, nasoro. Unsur fa fi'ilnya itu huruf apa? nun, Nun. Unsur ain fi'ilnya sod, shad. Unsur lam fi'ilnya huruf ro. ro. Maka nasoro. Masih berkaitan dengan fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad itu dibagi menjadi 2. 2. 1. Sulasi mujarrad, Apa? fi'il sulasi mujarrad, 2. rubai mujarrad. Rubai mujarrad. Apa yang dimaksud dengan rubai mujarrad? Adalah fi'il yang jumlah huruf aslinya 4 huruf. Wazannya ada berapa? 1. 1. Sebutkan. Fa'lala yufa'lilu, Contohnya. dahraja yudahriju. Terus apa yang dimaksud dengan sulasi mujarrad? Adalah huruf aslinya 3 huruf. 3 huruf. Terus wazannya itu ada berapa? 6 bab. Ada 6 bab. 1, Fa'ala yaf'alu, 2, fa'ala yaf'ilu, 3, fa'ala yaf'ulu, 4, fa'ila yaf'alu, 5, fa'ila yaf'ilu, 6, fa'ula yaf'ulu. fa'ula yaf'ulu. Sekarang saya mau minta contoh wazan-wazan barusan yang sudah disebutkan. Coba contohkan wazan yang fa'alah yaf'alu. Fataha yaftahu, Kalau yang fa'ulah yaf'ulu. hasuna yahsunu, Kalau yang fa'alah yaf'ilu. daraba yadribu, Kalau yang fa'ala yaf'ulu. nasara yansuru, Terus kalau fa'ilah yaf'alu. alima ya'lamu, Terus yang fa'ilah yaf'ilu. hasiba yahsibu. Hasiba yasibu.
Masih berkaitan dengan fi'il mujarrad. Sifat dasar. Sifat dasar fi'il sulasi mujarrad itu bagaimana? Simai. Simai. Apa itu yang dimaksud dengan simai? Untuk menentukan ain fi'il madi dan mudhari'nya apakah dibaca fathah, kasrah atau dhammah, serta bagaimana bacaan masdarnya, kita harus melihat kamus atau mendengar langsung dari orang Arab. Sudah tuntas yang mujarrad. Kita pindah kepada yang fi'il mazid. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il mazid? Adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambah 1, 2 atau 3 huruf ziyadah terkumpul dalam uwaisan hal tanam. Uwaisan hal tanam. Terus fi'il mazid itu dibagi menjadi 3. 1, Mazid biharfin, 2, mazid biharfaini, 3. mazid bisalasati ahrufin. Apa yang dimaksud dengan mazid bisalasati ahrufin? Adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 3 huruf ziyadah. Wazannya ada berapa itu? 4. 4. Sebutkan. 1, Istaf'ala, 2, if'aw'ala, 3, if'awwala, 4. if'ala. If'ala. Terus yang dimaksud dengan mazid biharfa ini apa itu? Adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 2 huruf ziyadah. Wazannya ada 5. 5. 1, Tafa'ala, 2, tafa'ala, 3, ifta'ala, 4, infa'ala, 5. if'alla. Terus yang dimaksud dengan mazid biharfin? Adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 1 huruf ziyadah. Wazannya ada 3. 3. 1, Fa'ala, 2, fa'ala, 3, af'ala. af'ala. Terakhir yang berkaitan dengan fi'il mazid, sifat dasar. Lagi-lagi kita hadapkan dengan sifat dasar. Sifat dasar fi'il mazid itu bagaimana? Kiasi. Kiasi. Apa maksudnya kiasi itu? Untuk menentukan harokat fi'il madi, fi'il mudhari' dan seterusnya, kita tinggal mencocokkan fi'il mazid yang ada. Wazan. Diulang. Untuk menentukan harokat fi'il madi, fi'il mudhari' dan seterusnya, kita mencocokkan dengan wazan fi'il mazid yang ada. Kita pindah kepada fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il sahih? Adalah fi'il yang unsur fa'il ain fi'il dalam fi'ilnya bukan berupa huruf ilat. Fi'il sahih itu dibagi menjadi 3. 3. 1, Sahih salim, 2, sahih mudha'af, 3, sahih mahmus. mahmus. Apa yang dimaksud dengan mahmus? Adalah fi'il yang unsur fa'il ain fi'il dalam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Berupa huruf hamzah. Coba saya minta contoh huruf hamzahnya yang ada di lam fi'il. Lam fi'il. Qara'a, Qoro'ah. Yang di ain fi'il. sa'ala, Yang di fa fi'il. amala. Amalah. Apa yang dimaksud dengan mudha'af? Adalah fi'il yang unsur ain fi'il dalam fi'ilnya berupa huruf sejenis. Sejenis. Contohnya. Madda berasal dari madada. Terus yang dimaksud dengan salim? Adalah fi'il yang unsur fa'il ain fi'il dalam fi'ilnya terbebas dari huruf illat, terbebas dari huruf hamzah, serta ain fi'il dalam fi'ilnya bukan berupa huruf yang sejenis. Contohnya. Fataha. Pindah kepada fi'il mu'tal. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il mu'tal? Adalah fi'il yang unsur fa'il ain fi'il dalam fi'ilnya berupa huruf illat. Terus fi'il mu'tal itu dibagi menjadi 4. 1, Misal, 2, ajawaf, 3, nakis, 4, lafif. lafif. Apa yang dimaksud dengan lafif? Apa yang dimaksud dengan lafif? Adalah fi'il yang berupa huruf illat ada 2. Ada 2. Huruf illatnya ada 2. Lafif itu dibagi menjadi 2. 2. 1, Lafif mafruk, 2. lafif makrun. Apa yang dimaksud dengan lafif makrun? Adalah lafif yang huruf illatnya bersambung antara ain fi'il dalam fi'il.
Contohnya syawa. syawa. Terus yang dimaksud dengan lafif mafruk Adalah fiil yang huruf illatnya terpisah terletak di antara fa'il dan lam fiil. Contohnya Waqa. waqo. Terus di antara pembagian fiil mu'tal itu yang nomor 4 lafif barusan sudah selesai. Yang pertama apa tadi? Misal Misal. Apa yang dimaksud dengan misal? adalah fiil yang huruf illatnya terletak pada fa'il. Misal itu dibagi menjadi 2. 1, Misal wawi, 2. misal ya'i. Contohnya yang misal ya'i. Yasara, Contohnya yang misal wawi. wa'ada. Terus yang dimaksud dengan mu'tal ajwaf Adalah fiil yang huruf illatnya terletak pada ain fiil. ajwaf itu dibagi menjadi 2. 2. 1, Ajwaf wawi, 2. ajwaf ya'i. Contohnya yang ajwaf wawi. Sona, Terus contoh yang ajwaf ya'i. saro. Saro. Terus yang terakhir adalah apa? Yang belum disebutkan? Mu'tal Nakis. nakis. Apa itu yang dimaksud dengan mu'tal nakis? Adalah fiil yang huruf illatnya terletak pada lam fiil. Terus nakis dibagi menjadi 2. 2. 1, Nakis wawi, 2. nakis ya'i. Contohnya yang nakis ya'i. Roma, Nakis wawi. goza. Waza. Pindah kepada fiil maklum dan fiil majhul. Maklum dan fiil majhul. Apa yang dimaksud dengan fiil maklum itu? Adalah fiil yang berarti aktif didahului awalan me. Ciri-cirinya? Dapat diketahui cara melafadzkannya, yaitu tidak dirujukan pada kaidah majhul fiil maklum selalu membutuhkan fa'il. Contohnya? Kataba, Terus pindah kepada fiil majhul. Apa yang dimaksud dengan fiil majhul? adalah fiil yang berarti pasif didahului awalan di. Ciri-cirinya? Dapat diketahui cara melafadzkannya, yaitu dirujukan pada kaidah majhul fiil majhul selalu membutuhkan naibul fa'il. Barusan Iqbal ciri-ciri fiil majhul itu ada kata-kata kaidah, ya. Diikutkan kaidah majhul, kan seperti itu. Pertanyaannya sekarang, ada berapakah kaidah majhul itu? 3. 3. 1. Madi mujarrad, Kaidahnya dumma awaluhu wa kusirah ma qabla al-akhiri. artinya, Di dhammah huruf awalnya, di kasrah huruf sebelum akhirnya. contohnya Nasoro, menjadi, nusiro. artinya Nasoro telah menolong, nusiro, menjadi. nusiro telah ditolong. Terus yang nomor 2, Madi mazid, kaidahnya dumma kullu mutaharrikin wa kusirah ma qabla al-akhiri. artinya Di dhammah setiap huruf yang berharokat dan di kasrah huruf sebelum akhir. contohnya Istaghfara, menjadi, ustaghfira. artinya istaghfaro Telah memintakan ampun, menjadi. telah dimintakan ampun. Terus yang nomor 3, Fi'il mudhari' kaidahnya dumma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhiri. artinya. Di dhammah huruf awalnya, di fathah huruf sebelum akhirnya. Terus kaidah itu masuk kepada mudhari' apa saja? Mujarrad dan mazid. Mujarrad dan mazid. Sekarang saya minta contoh. Contoh yang mudhari' yang mujarrad. Yansuru, Menjadi, yunsoru. artinya Yansuru sedang tawakal menolong, yunsoru sedang ketawakan ditolong. terus yang contoh yang mudhari' mazid Yastaghfiru, menjadi, yustaghfaru. artinya Sedang ketawakan dimintakan ampun, menjadi. sedang ketawakan dimintakan ampun. Terus pindah kepada, lanjut kepada fiil lazim dan fiil mutaaddi. Kalau barusan maklum
dan fi'il majhul. Sekarang adalah kita lanjutkan kepada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Lazim dan muta'addi. Apa yang dimaksud dengan fi'il lazim itu? Adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Terus ciri-cirinya? Dapat diketahui dari segi yang dimiliki. Dapat diketahui dari segi arti yang dimiliki. Ketika arti yang dimiliki tidak dapat dipasifkan, maka fi'il tersebut dikatakan sebagai fi'il lazim. Contohnya? Fariha Muhammadun. Artinya? Muhammad telah berbahagia. Terus pindah kepada fi'il muta'addi. Apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi itu? Adalah fi'il yang selalu membutuhkan maf'ul bih. Ciri-cirinya? Dapat diketahui dari segi arti yang dimiliki. Ketika arti yang dimiliki dapat dipasifkan, maka fi'il tersebut disebut sebagai fi'il muta'addi. Terus pembagian maf'ul bih, ya, itu di dalam bukunya ada berapa bagian? 3. 3. Sebutkan. 1. Al-muta'addi ila maf'ulin wahidin. Artinya? Membutuhkan satu maf'ul bih. Contohnya? Yaqra'u Muhammadun Qur'ana. Yang kedua? Al-muta'addi ila maf'ulaini. Artinya? Membutuhkan 2 maf'ul bih. Contohnya? A'ta Muhammadun aliyan dirhaman. Terus yang ketiga? Al-muta'addi ila salasati mafa'ilah. Artinya? Membutuhkan 3 maf'ul bih. Contohnya? A'lama Muhammadun sa'idal amra wadihan. Terus pertanyaan yang terakhir yang berkaitan dengan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ada berapakah caranya? Saya ulangi, ada berapakah caranya untuk memuta'addikan fi'il lazim itu? 3. 3. 1. Diikutkan pada wazan fa'ala. Contohnya? Karrama Muhammadun amron. Menjadi? Karrama Muhammadun amron. Artinya? Muhammad telah membahagiakan Umar. Menjadi? Muhammad telah membahagiakan Umar. Terus yang kedua? Cara yang kedua? Diikutkan pada wazan af'ala. Contohnya? Karuma Muhammadun. Karomah Muhammadun artinya apa itu? Muhammad telah mulia. Terus diikutkan wazan af'alah bagaimana? Akrama Muhammadun amron. Artinya? Muhammad telah memuliakan Umar. Terus yang ketiga, cara yang ketiga? Ditambah huruf jar. Ditambah huruf jar. Contohnya? Kharajar rajulu. Menjadi? Kharajar rajulu bisyai'in. Artinya? Seorang laki-laki telah mengeluarkan sesuatu. Lanjut kepada fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Apa yang dimaksud dengan fi'il mabni? Adalah fi'il yang huruf akhirnya tidak dapat berubah-ubah meskipun amil yang memasukinya. Terus yang dikategorikan fi'il mabni itu ada berapa? Fi'il yang dikategorikan mabni itu ada berapa? 3. 3. 1. Fi'il madi. 2. Fi'il amar. 3. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Saya tanya yang fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari itu punya berapa mabni? 3. Fi'il mudhari itu punya berapa mabni? 3. 3. Yakin 3? 2 apa 3? 2. 2. Auba. 2. 1. Mabni fathah. Apa alasannya? Ketika bertemu dengan nun taukid. Contohnya? Yansurannah. Terus yang kedua mabni? Sukun. Sukun. Alasannya? Ketika bertemu dengan nun niswah. Contohnya? Yansurna. Terus lanjut kepada yang kedua barusan fi'il amar. Yang fi'il amar ini punya berapa mabni? 4. 4. 1. Mabni sukun. Alasannya?
ketika bertemu dengan fiil soi akhir walam yataswil bi akhiri syai'un. Contohnya. Unsur. Yang kedua mabni, membuang huruf illat. Alasannya. Ketika bertemu dengan fiil mu'tal akhir walam yataswil bi akhiri syai'un. Contohnya Irmi. irmi. Yang ketiga mabni, Fathah. fathah. Yang ketiga mabni, membuang huruf nun. alasannya. Ketika berasal dari af'alul khamsah. Contohnya. Unsuru. Terus yang terakhir yang keempat mabni, Fathah. fathah. Alasannya. Ketika bertemu dengan nun taukid. Contohnya. Unsurannah. Terus lanjut kepada fi'il madi. Yang fi'il madi ini punya berapa mabni? 3. 3. 1 mabni, Fathah. alasannya. Ketika tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya. Nasara. Terus yang kedua mabni, Sukun. sukun. Alasannya. Ketika bertemu dengan wawu jamak. Contohnya. Nasoru. Terus yang ketiga. Mabni sukun. Yang kedua apa barusan? Mabni dhammah. Alasannya. Bertemu dengan wawu jamak. Contohnya. Nasoru. Yang ketiga Mabni sukun. mabni sukun. Alasannya. Ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya. Nasorna. Nasorna. Terus pindah kepada fi'il mu'rob, ya, fi'il mu'rob. Barusan yang fi'il mabni sudah tuntas. Sekarang yang fi'il mu'rob. Apa yang dimaksud dengan fi'il mu'rob itu? Adalah fi'il yang huruf akhirnya dapat berubah-ubah sesuai amil yang memasukinya. Sesuai amil yang memasukinya. Sekarang saya mau tanya tentang amil. Apa yang dimaksud dengan amil itu? Amil ialah yang memaksa kepada kalimat untuk tunduk pada kemauannya. Terus yang dimaksud dengan makmul adalah kalimah yang dipaksa oleh amil untuk tunduk pada kemauannya. Terus yang dikategorikan fi'il mu'rob itu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Alasannya? Ketika tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Terus ketika fi'il mudhari' tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka itu dihukumi menjadi fi'il mu'rob. Kan seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ketika hal demikian, ketika seperti itu, ya, memungkinkan hukum i'rabnya atau hukum bacaannya itu punya berapa bacaan? 3. Yang pertama dibaca rafa. Dibaca rofa. Rofa itu apa ya? Dhammah. Dhammah. Alasannya bagaimana? Ketika tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Contohnya? Yansuru. Terus yang kedua? Dibaca nasab. Dibaca nasab. Apa nasab itu? Fathah. Fathah. Alasannya? Ketika bertemu dengan amil nasab. Contohnya? Ayyan surah. Terus yang ketiga? Dibaca jazm. Dibaca jazm. Apa itu jazm? Sukun. Sukun. Alasannya? Ketika bertemu dengan amil jazm. Contohnya? Lam yansur. Lam yansur. Terus lanjut kepada amil nawasib atau amil-amil nasab. Amil-amil nasab itu ada berapa? 10. 10. 1, An. 2, Lan. 3, Idan. 4, Kai. 5, Lam kai. 6, Lam juhud. 7, Hatta. 8, Al jawabu bil 9, fi'il. Al jawabu bil wawi. 10. Au. Au. Contohnya yang au. La uljimannaka au taqdiyani haqqi. Artinya? Sungguh aku akan menuntutmu sampai engkau memenuhi hakku. Terus saya minta contoh yang al jawabu bil fa'i. Aqbil fausina ilaika. Artinya? Menghadaplah kamu maka aku akan berbuat baik kepadamu. Terus saya minta contoh yang al jawabu bil wawi. Aqbil wa uhsina ilaika. Contohnya? Aqbil wa uhsina ilaika. Artinya? Menghadaplah kamu maka aku akan berbuat baik kepadamu. Terus saya minta contoh yang an. An.
wa antasumu khairul lakum. Artinya Kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. terus saya minta contoh yang lan. Falan ukallimal yauma insiyah. Artinya Maka aku tidak akan berbicara dengan manusia pun pada hari ini. terus saya minta contoh yang idzan. Idzan ukrimaka. Artinya Jika demikian maka aku akan memuliakanmu. terus saya minta contoh yang kai. Ji'tuka tukrimani. Artinya Aku datang agar engkau memuliakanku. terus saya minta contoh yang lamukai. Wa umirna nuslima li rabbil alamin. Artinya Kami diperintahkan agar kami pasrah terhadap Tuhan semesta alam. terus saya minta contoh yang lamul juhud. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Artinya Maka Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. terus saya minta contoh yang idzan. Idan tukrimani. Idzan atau yang hatta. Ji'tuka tukrimani. Ya, artinya apa itu? Aku datang agar engkau memuliakanku. Terus pindah kepada amil jazm. Amil jazm itu yang sering muncul di dalam kitab kuning itu ada 6. 6. 1, Lam, 2, lamma, 3, alam, 4, alammah, 5, lamul amri wad du'a, 6. lafin nahi wad du'a. Coba saya kasih contoh yang nomor 6. La takhaf. Artinya Janganlah kamu takut. terus saya minta contoh yang nomor 5. Liufiq dzu sa'atin. Artinya Hendaknya orang yang memiliki kelebihan berinfak. terus saya minta contoh yang lam. Lam yansur Zaidun Amron. Artinya Zaid tidak menolong Umar. terus saya minta contoh yang lamma. Lamma yusafir Amrun. Artinya Umar belum bepergian. terus saya minta contoh yang alamma. Alama uhsin ilaika. Artinya Apakah aku belum berbuat baik kepadamu? terus saya minta contoh yang alam. Alam nashrah laka sadrak. Alam nasroh Laka sadrak. laka sodrok. Artinya Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? cukup. Saudara Iqbal silahkan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian peserta santri yang dites yang nomor 5, Saudara Iqbal. Mungkin sampai di sini dulu, kita lanjutkan setelah break sebentar lagi. Terima kasih dari kami. Wa akhiran, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.